Halo Dunsanak Minang 1. Pernahkah Dunsanak bertanya, siapa yang pertama kali menyusun adat Minangkabau? Dari mana datangnya konsep Kotopiliang dan Bodhicaniago? Dan, siapa yang membuat perjanjian damai yang sampai hari ini dikenang lewat batu yang ditikam? Yuk kita telusuri jejak sejarah Kerajaan Bungo Satangkai, kerajaan penting yang menjadi cikal bakal lahirnya adat dan peradaban Minangkabau. Setelah runtuhnya Kerajaan Pasumayan Kotobatu, dua tokoh besar muncul sebagai penerus. Mereka adalah dua bersaudara seibu lain ayah, Datua Katumangguangan dan Datua Parpatiah Nan Sabatang. Tapi, meski berasal dari darah yang sama, pandangan hidup mereka berbeda. Datua Katumangguangan mendirikan Kerajaan Bungo Satangkai di Sungai Tarab, wilayah yang kini masuk ke dalam Kabupaten Tanah Datar. Ia dibantu oleh Datuak Bandaroputiah sebagai Perdana Menterinya. Sementara itu, Datua Parpatiah Nan Sabatang memilih mendirikan Kerajaan Dusun Tuo di Lima Kaum. Nah, dari sinilah benih perbedaan mulai tumbuh. Datua Katumangguangan tetap mempertahankan hukum lama dari Pasumayan Kotobatu, yaitu Undang-Undang Simumbang Jatuah. Sementara adiknya justru merasa hukum itu perlu disesuaikan. Maka lahirlah Undang-Undang Silamo-Lamo, yang lebih hati-hati dalam menjatuhkan hukuman. Dalam sistem ini, hukuman tidak langsung dijalankan, tetapi diberikan waktu dan pertimbangan agar benar-benar adil. Perbedaan pandangan ini akhirnya memicu perselisihan antara kedua tokoh besar tadi. Tapi syukurlah, para cerdik pandai tampil sebagai penengah. Mereka menyusun perdamaian yang dikukuhkan lewat ikrar bersama, dan tanda perjanjiannya dikenal sampai hari ini sebagai prasasti batu batikam, batu yang ditikam sebagai lambang persatuan. Dari sinilah, Dunsanak, dimulai penyatuan dua sistem besar Minangkabau, Kotopiliang yang hierarkis dan Bodhicaniago yang demokratis. Keduanya diberi hak untuk hidup berdampingan, namun memakai hukum baru bersama, yakni Undang-Undang Silamo-Lamo.